Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Nafizatul Hasanah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalor dan perubahan zat. Macam-macam dari perubahan benda itu ada perubahan fisika atau perubahan wujud sementara dan perubahan kimia, perubahan wujud tetap. Faktor dari penyebab perubahan wujud tersebut itu ada pertama yaitu pembakaran. Pembakaran ini dapat terjadi dan merubah bentuk, warna, kelenturan, dan bau benda. Contohnya seperti kertas dibakar itu akan berubah menjadi abu, karet dibakar akan meleleh dan menjadi abu karet, kemudian kayu dibakar berubah warna menjadi arang, dan seterusnya. Faktor penyebab perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu ada pemanasan. Pemanasan ini dapat menyebabkan perubahan wujud cair menjadi uap, padat menjadi cair, atau padat menjadi gas. Contohnya itu bila kita memasak air dan air itu akan menguap. Terus kemudian es bila terpengaruh suhu panas berubah menjadi air. Kapur barus menyublim atau dia menjadi gas jika dibiarkan di udara terbuka. Faktor penyebab perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu ada pendinginan. Contohnya yaitu uap air berubah menjadi air lagi bila didinginkan. Dan air bila didinginkan akan berubah menjadi padat atau es. Selanjutnya yaitu ada pembusukan. Pembusukan ini disebabkan oleh bakteri pembusuk, dapat menyebabkan perubahan warna, bau, bentuk, dan dari kekerasan benda tersebut. Contohnya yaitu ikan, terus kemudian daging, buah, dan sayur itu akan membusuk bila dibiarkan di udara terbuka. Kemudian selanjutnya itu ada percampuran dengan air. Contohnya gula dan garam bila dicampur air dan diaduk akan larut dan tidak terlihat lagi bentuknya. Semen dicampur air akan menjadi padat dan keras. Kemudian yaitu ada karet bila dimasukkan dalam minyak tanah akan bertambah besar dan lunak. Selanjutnya yaitu ada perkaratan. Penyebab perkaratan adalah kelembapan udara dan sedikitnya oksigen di daerah tertentu. Contohnya yaitu seng berkarat akan berubah warna dan kekerasannya juga akan berubah. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam perubahan benda yang tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu perubahan fisika yang sifatnya sementara. Artinya benda yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti air. Air apabila didinginkan akan menjadi es dan bertekstur padat. Kemudian jika dia ditaruh di udara luar, maka dia akan mencair kembali dan berubah menjadi air kembali. Contoh perubahan fisika selanjutnya itu ada gula dan garam. Gula dan garam tadi berbentuk padat. Karena dicampur dengan air dan diaduk, dia akan larut. Ketika larutan gula dipanaskan, dia akan menguap. Airnya tadi akan menguap dan gula atau garam tadi akan mengendap kembali ke bentuk semula. Dan masih banyak lagi contoh perubahan fisika yang ada di sekitar kita, bahkan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan benda yang bersifat tetap. Artinya, benda yang telah berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh dari perubahan kimia yaitu misalnya seperti kertas dibakar, kemudian ada kayu dibakar, terus dari beras dimasak kemudian menjadi nasi, kemudian buah atau sayur yang udah busuk gak mungkin menjadi segar lagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah perpindahan kalor. Definisi dari kalor.
Kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhu keduanya sama dan kesetimbangan thermal tercapai. Satuan dari kalor ini adalah kalori atau joule atau ini disingkat J. Kalori adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air agar suhunya menjadi 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule dan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Rumus dari kalori ini nanti akan saya tuliskan di deskripsi untuk lebih jelasnya. Selanjutnya yaitu kalor jenis. Kalor jenis ialah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor tersebut. Hukum kekekalan energi untuk kalor. Hukum kekekalan energi untuk kalor diajukan oleh Joseph Black. Dan hukum kekekalan energi ini dinamakan asas Black. Apabila dua zat atau lebih mempunyai suhu yang berbeda dan terisolasi dalam suatu sistem, maka kalor akan mengalir dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai hukum kekekalan energi yang berbunyi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang akan diterima. Kemudian ada selanjutnya yaitu adalah perubahan wujud zat. Perubahan yang terjadi pada wujud zat dapat terjadi karena adanya peristiwa menerima dan melepaskan panas atau kalor. Wujud zat akan mengalami perubahan jika atom atau senyawa penyusun zat tersebut mencapai nilai titik rubahnya. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud yaitu tekanan dan ketidakmurnian. Kenaikan tekanan dapat menurunkan titik lebur dan kenaikan tekanan pada permukaan air akan menaikkan titik didihnya. Sedangkan ketidakmurnian zat juga dapat menurunkan titik lebur dan titik didihnya. Selanjutnya itu perpindahan kalor. Kalor cenderung bergerak dari suatu tempat bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Kalor berpindah tempat melalui suatu medium, namun medium yang dilewatinya tidak turut berpindah tempat. Perpindahan kalor yang pertama yaitu adalah konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui zat padat. Berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor contohnya yaitu logam, zat yang mudah menghantarkan kalor. Isolator adalah zat yang sukar menghantarkan kalor seperti kayu, karet, air, udara, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor yaitu yang pertama adalah beda suhu antara kedua permukaan, yang kedua jarak antara kedua permukaan, yang ketiga luas permukaan, yang keempat adalah konduktivitas thermal zat. Konduktivitas thermal zat. Selanjutnya yaitu adalah perpindahan kalor konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel-partikel zat umumnya melalui fluida, misal seperti udara dan air. Macam konveksi itu ada dua, konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami contohnya seperti angin darat, angin laut, aliran udara melalui ventilasi atau cerobong asap. Konveksi paksa contohnya seperti konveksi udara pada hair dryer, sistem pendingin mesin, mobil, lemari es, dan AC. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor. Yang pertama yaitu ada luas permukaan benda, yang kedua perbedaan suhu, yang ketiga adalah kalor dipindahkan, dan koefisien konveksi bergantung pada bentuk, kedudukan permukaan, dan diperoleh dengan percobaan. Selanjutnya yaitu adalah perpindahan kalor radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara.
Pancaran energi dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Misal panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Radiasi gelombang elektromagnetik matahari menghangatkan kita sebagai makhluk hidup di bumi, walaupun melewati hampa udara. Faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi yaitu yang dinyatakan dalam hukum Stephen Boltzmann, yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan. Selanjutnya yaitu asas Black. Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.